Lagi mau dikerjain, udah ada pembahasan. Jadi itu kita akan gunakan kompensasi KLB dari yang Muri dan Semanggi. Dan Semanggi datang trotoarnya Semanggi. Kapan Pak? Tahun ini dikerjain. Tahun ini? Nah, minimal yang dari Monas ke Bundaran HI dulu. Nah. Pak, tragedi 98 Pak, tadi kok nggak ada Pemprov yang datang sih Pak? Saya udah disposisi loh. Saya disposisi loh, saya ke Wagub, saya nggak tahu kalau dengan disposisi lagi. Oh, Pak, terus Komnas Perempuan kan di press conference itu minta Pemprov mau mengadakan apa ya, acara-acara untuk mengenang tragedi gitu. Saya udah disposisi, minta setuju adakan. Oh, mau ada tahun ini disposisi. apa rencananya apa? Tahun ini, hampir tiap tahun kan kita kerjasama dengan mereka. Termasuk yang buat apa, Tugu Jarum, Memorial, kita dukung kok. Cuma saya harinya nggak sempat ke sana. Saya disposisi ke Wagub, harusnya pergi itu. Oke. Terakhir rencananya kapan Pak akan ada acara-acara seperti itu? Saya nggak tahu, udah ada minta tanggalnya. Tapi akan ada berarti Pak? Iya, Mungkin minta, tahun depan ada gitu? minta, nggak tahun ini. Oh, ini. Ada snack, ada dia mau keliling, semacam turnya apa. Charity gitu Nah, Pak? saya udah suruh Biro Umum apa KDH yang urus. Ada rencana bikin museum 98 nggak sih Pak? Nggak tahu, nanti kita pikirin. Pak, pelibatan TNI dan Polri seberapa penting sih Pak dalam penggusuran? Bukan seberapa penting, pengalaman kita seperti kasus Kampung Pulo, termasuk Monas. Kalau kita hanya Satpol PP yang jalan, kamu ingat nggak kasus Mbak Priok? Kalau cuma Pol PP, dibantai nggak orang kita? Nah, sekarang kalau ada polisi, tujuannya apa? Seperti kasus Monas dulu, nggak ada polisi, orang kita dibantai nih. Itu kan dia membela diri. Membela diri nggak sengaja dorong orangnya. Langsung LSM lapor polisi. Polisi kalau ada laporan, diproses nggak? Dikurung 3 hari Satpol PP kami. Nah, kalau dengan ada bantuan polisi kan jadi saksi. Nah, kalau TNI itu tergantung polisi. Karena polisi kalau ada demo, kan saya tanya kamu, ada demo butuh polisi nggak? Kenapa kamu nggak tanya itu? Ada demo, ada hari buruh, kenapa polisi TNI harus butuh turun? Nggak perlu dong, kan dia bilang damai. Orang demo kan bilang tidak anarkis. Kenapa polisi mesti repot-repot turun sampai belasan ribu? Tapi bikin takut jadi Pak? Enggak, saya tanya, kamu demo kamu takut nggak ada polisi? Kalau kamu nggak macam-macam kenapa takut? Saya kan bukan menggusur Anda loh, mindahkan Anda dari tempat yang layak. Jadi jangan dibolak-balikan nih. Kampung Pulo, saya sudah baik hati, kalau saya mau nakut-nakutin Anda, saya minta polisi gugat Anda. Karena kamu mereklamasi sungai. Saya lakukan nggak? Kamu dari koran apa sih? Dari Apa? CNN Pak. Apa? CNN Pak. Ya kan itu mesti tanya gitu loh. Pak, ada perbedaan lebar atau ukuran versi KAI dan versi Jakpro. Sebenarnya yang harus kita ikuti versi mana Pak? Bukan soal versi KAI atau versi Jakpro, itu kan kita yang bangun proyek. Jadi kita Indonesia itu tadi, saya udah tanya, kamu kayaknya udah dijawab deh CNN kemarin. Kemarin tuh saya jawab, kamu tanya, saya ini gini, kereta kita tuh semua tuh sempit, rare-nya, termasuk MRT. Ya sudah kita pakai yang sempit semua deh, tuh bisa numpang sama-sama stasiun, tapi kabelnya di atas. Nah sekarang waktu kita bangun MRT itu di dalam tuh ke atasnya kabel. Nah waktu kita mau bangun MRT yang layang, nanti kan semua kampung kita mau masukin nih. Misalnya 20-30 tahun akan datang. Kalau kamu pakai kabel di atas, ada jalan layang juga, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Akhirnya gunakan listrik yang di rare. Kalau gunakan listrik dalam rare, itu mereka gunakan yang standar, nggak yang sempit. Jepang yang mempergunakan rare sempit saja, begitu listriknya pakai set rare di tengah, dia gunakan yang normal, standar. Korea juga, Eropa juga. Nah sekarang saya tanya, kamu kalau mau berpikir 50-60 tahun ke depan, kereta api bisa 100 tahun lebih loh. Kamu mau gunakan yang jadul pakai kawat, nanti nggak bisa lewat, atau pakai yang normal, standar. Normal kan? Bisa nggak kereta yang sempit
pasangin listrik. Oh bisa. Kita pesan khusus. Lu pesan khusus sama pabrik kereta api, gue pengen bikin listrik di dalam. Boleh nggak? Bisa. Kalau kamu pesan khusus selama 50 tahun, masalah nggak kamu? Seluruh dunia kalau pakai listrik di dalam, pakai yang standar, bukan yang kurus. Kamu pilih yang mana? Kurus lebih murah, iya. Saya kereta api bicara 50, 60 tahun, 100 tahun ke depan. Masa masih mau gunakan yang khusus buatan sendiri? Itu aja alasan. Pak, soal tadi pendanaan katanya- Pak, ada versi APBN atau versi APBD? Ya seyogianya kalau dari Jabodetabek masuk, ya pakai APBN. Itu aja. Kayaknya dia pasti bukan CNN. Pak, Gue berani tebak itu bukan orang CNN kan? CNN Pak, di online Pak, yang online. Ya Pak, udah. Pak tadi udah katanya bantah terima ini dana pengamanan dari Pemprov. Memang nggak ada. Cuma kan saya bilang, saya kan nggak tahu kemarin. Kalau bisa ada pengamanan dari Pemprov, biasa tuh kita ada kasih 250.000. Nah kalau yang Kalijodo itu kita nggak ada pengaman. Kenapa? Karena Kalijodo itu sebetulnya Porda yang inisiatif melakukan pemberantasan penyakit masyarakat itu loh. Oh iya iya. Kamu ingat nggak waktu itu? Jadi Porda waktu turun dengan ngajak TNI itu nggak ada hubungan dengan kami loh waktu itu loh. Dia melakukan razia penyakit masyarakat. Ya kami nggak bayar dong. Jadi kalau kamu turun, misalnya saya turun mau melakukan penjagaan Monas atau rare untuk jalan raya, nah, saya ada duitnya. Duitnya pun harus transfer ke anggota polisi masing-masing nama. Karena kami nggak boleh tarik uang kontan. Lalu kalau kamu melakukan operasi sajam atau kejahatan masyarakat, kami bisa kasih nggak? Nggak bisa. Karena bukan wilayah kami. Pak. Itu. kan tadi katanya ada paparan dari Kapuk Naga Indah itu terkait reklamasi juga Pak. Jadi mereka undang datang memaparkan apa yang dia sudah dikerjakan. Termasuk dia memaparkan bakaunya udah berapa luas. Lalu dia kasih kita perbandingan foto dari tahun 62 sampai sekarang. Berapa pertumbuhan hijaunya. Sama yang dia presentasikan dengan Menteri Lingkungan Hidup. Lalu dia kasih Menteri Lingkungan Hidup ada surat pada dia untuk menghentikan. Tapi tutup pintu ada jendela istilahnya dia. Ini menghentikan, tapi bukan menghentikan proyek, dihentikan. Tapi mereka ditugaskan merapikan seluruh reklamasinya. Yang miliknya DC dan Iya, itu ya Pak. C kan harus bikin kanal macam-macam. Itu yang dilakukan. Jadi khusus dia masih bisa bekerja ya? Nanti bisa dong. Jadi pemerintah ini bukan berarti mau mematikan reklamasi loh. Kita nggak bisa menyetop reklamasi sebetulnya. Hanya bisa menyetop karena mereka tidak sesuai dengan AMDAL. Baik, sekarang di stop. Kerja nggak mereka di lapangan? Kerja. Ngapain? Ngerapikan kerjaan supaya sesuai dengan AMDAL. Berarti dia Kalau udah sesuai dengan AMDAL, boleh terus nggak nanti? Boleh. berarti Berarti lampu hijaunya nanti perpisahan ketika sudah ada peraturan baru. Bukan lampu hijau, dari dulu udah lampu hijau kok, nggak pernah berhenti kok. Dari dulu udah lampu hijau dari pemerintah bahwa reklamasi ini oke. Ini kenapa stop? Karena dia ngerjainnya jorok gitu loh. Nggak sesuai dengan AMDAL. Gitu. berarti yang misahin pulau itu juga tetap dilakukan. Dikerjain sekarang, dikerjain. Pak, kalau 3-in-1 itu kan artinya belum Ya mau nggak mau kita daripada eksis sosial, makanya lagi suruh kaji gimana ganjil genap sambil tunggu IRP tahun depan. Kalau enggak ya macet aja udah. Kalau enggak ya macet aja, kamu mesti naik Transjakarta udah. Nggak ada pilihan. Pak, kalau misalnya dipanggil KPK, Bapak siap nggak ditemukan sama Pak Arya? Kan udah dipanggil. Misalnya dipanggil lagi. Ini Bapak biasa kalau bersedia? dipanggil itu pasti dong. Kalau dipanggil kan sebenarnya biasa kalau saksi dipanggil itu dia tunjukin BAP. Saya kan udah pernah dipanggil BPK, panggil KPK, sumber waras. Kamu tahu cara mereka panggil kayak apa atau enggak? Kamu kira enak ngobrol-ngobrol? Dia langsung tanya kamu nih, Pak, misalnya kamu saksi itu bilangin kamu gini loh, ini.
dia bacain. Buktinya. Atau misalnya kamu terbukti ada suara rekaman, diputerin loh. Atau ada foto, atau ada coretan kamu. Makanya waktu saya dipanggil BPK, KPK, aku udah ngerti itu kasus sumber waras. Makanya saya bisa ngerti mana yang pengkhianat, bukan pengkhianat, atau itu sengaja fitnah saya misalnya gitu loh. Yang nggak ada, ditanya, konfirmasi. Makanya sekarang saya tanya, waktu saya dipanggil KPK kemarin, dia sudah jawab. Ditanya nggak soal Arisman saya? Enggak. Itu. Enggak, Pak. Lagi namanya. Maksud saya soal uang itu loh. Iya, Yang uangnya. difitnahkan nggak ada. Kau tanya Arisman, jelas dong kamu kena Arisman. Karena saya kan jadi melengkapi saksi untuk Arisman. Kok dipanggil buat kedua kali lagi siap? Oh iya dong, kami juga bilang nggak perlu panggil saya lagi, kok udah final kok. Makanya saya sampai 8 jam, ditanya, Anda mau dipanggil bolak-balik, waktunya pendek, atau sekalian habisin. Karena kita mau naikin ini ke pengadilan, 3 orang. 3 berkas ya, Pak? Makanya saya bilang, udah habisin aja deh. Sama kayak waktu KPK panggil saya soal sumber waras, ini kan, jadi kan gini, ini kan panggil saksi-saksi dulu nih semua nih. Jadi semua yang diomongin saksi-saksi itu ditanyain ke kamu loh. Jadi yang tadi saya dipanggil kemarin, yang udah dia tanya Aguan, tanya si Suni, tanya si Sanusi, segala macam itu, tanya ke kamu. Kan kamu yang terakhir, termasuk yang tanya Bu Tuti, tanya sama si Heru, tanya sama si Sekda, tanya sama kamu. Itu baru kenapa saya terakhir. Karena kan saya kan memang, dia mesti cek dulu semua dong. Jadi itu cara nanyanya. Saksi kunci berarti. Ya bukan saksi kunci, minimal dianggap orang yang mengetahui. Kan semua orang nyebut nama lu kan misalnya gitu kan. Misalnya kan kasus sumber waras, kenapa begitu lama? Kepala dinas bilang gini, gubernur yang suruh saya beli. Terus dia bilang, benar nggak kamu yang suruh beli? Benar. Kenapa kamu suruh beli? Oh, saya jelasin. Terus dia tanya lagi, ini kepala dinas sudah ngomong nih, bilang nggak usah beli, pakai aja tanah yang ada di Sunter dan di Tarakan. Kenapa lu masih maksa beli? Gue bilang, aku memang nyuruh, tapi rasanya nggak gitu. Mana disposisinya? Dikeluarin. Ini loh, surat dari si dinas kasih ke lu. Oh iya. Apa disposisi saya? Lihat dong. Kalau dia buka, segera anggarkan untuk dibangun. Berarti saya nggak nolak loh. Lo kenapa kamu beli lagi sumber waras? Udah kamu nggak nolak. Habis itu tempat nggak muat ternyata. Terus dia tawarin murah. Oh gitu. Itu cara kira-kira kalau ditanya. Ini ada masalah, kita lagi mau pecat. Soal tanah ini Pak, ini iya, kita lagi tahu masalah. Ya, Saya udah lapor KPK. Ini baru ini Pak. Iya, saya udah lapor KPK. Jangan dikasih orang ya Pak, buat Bapak sendiri ya Pak. Iya, saya udah Kasih ya, lapor KPK nih. Lagi mau kerja ini. Kasih ya Pak. Kasih.